Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Sayyidina wa Nabina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi aba'i wa ikhwani minal anbiya wal mursalin. Wa thumma ila arwahi azwajihi wa ashabihi wa ahli baitihi tayyibin tahirin. Thumma ila arwahi al-imam al-muhajir Allah ila Rasulih bin Isa wa Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa wa usuli wa furuhim. Wa thumma ila rus wa bil khusus صاحب المؤلف رسالة أدب سلوك المريد الحبيب عبد الله بن علي محمد الحداد. ونوينا بقراءة رسالة أدب سلوك المريد مثل ما نوائه ومثل ما نوى آباؤنا وجدادنا ومشايخنا وأسلافنا صالح بقراءته ونفعنا بهم في الدين والدنيا والآخرة. على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semua usia yang panjang untuk kita kembali dipertemukan di dalam sebuah pertemuan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu yang diisi dengan sesuatu yang insyaallah akan membawa kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita hadir di dalam majelis salat subuh berjamaah, dan kita isi waktu antara subuh dengan syuruk dengan isyraq dengan kita membahas sesuatu yang insyaallah bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kurang lebih setahun yang lalu lah ya kita ketemu lah ya. Ini insyaallah alhamdulillah kita sudah ada di awal tanggal berapa nih? 9 insyaallah ya. 9 Muharram 1447 Hijriah. Ini salah satu bulan yang dimuliakan di dalam Islam, bulan di antara bulan-bulan haram yang 4, di antaranya adalah Muharram. 3 yang beruntun, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satu keselip di yang lain, bulan Rajab ya. Di tahun yang lalu kita ini sebetulnya masih membahas satu buah pasal, yaitu kadang-kadang ini kita review sedikit supaya sambung antara yang dulu dengan yang insyaallah akan dijelaskan. Kadang-kadang seseorang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang murid, orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu terkadang dia diuji dengan yang namanya kefakiran, kemiskinan atau kesempitan hidup. Kadang-kadang orang yang ingin mendekat kepada Allah diuji dengan hal-hal seperti ini. Apa yang harus dia lakukan kalau misalnya dia diuji dengan keadaan tersebut? Dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ujian tersebut. Kok bisa orang diuji dengan kesempitan malah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya, karena ini pentingnya cara pandang, pentingnya masyhad, pentingnya point of view. Ya, itu pentingnya itu ada di sini. Bagaimana orang yang diberi kesempitan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia harus bersyukur. Bagaimana cara pandangnya? Karena dunia itu adalah sesuatu yang bisa mengalihkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau diuji dengan dunia, artinya dia sudah berada di jalan yang benar untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujiannya, orang yang ingin mendekat kepada Allah diuji dengan musuhnya Allah. Siapa? Dunia. Beda kalau kita bertujuan untuk dunia, kita diberi keluasan, kita menjauh dari Allah, Allah itu kita anggap sebagai ujian kita. Tapi kalau orang yang ingin menuju kepada Allah,
dihalang-halangi oleh musuhnya Allah yaitu dunia, yaitu salah satunya adalah dengan kesempitan tadi itu, dengan kesulitan ekonominya. Kalau dia diuji dengan hal itu, ya berarti dia sudah berada di jalan yang benar. Rasulullah SAW, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diuji nggak sama dunia? Diuji nggak sama dunia? Diuji, dan ujiannya jauh lebih berat daripada ujian kita. Tapi apa Rasulullah pernah mengeluh dengan dunianya? Enggak. Rasul pernah pulang ke rumah salah satu istrinya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tanya, ada yang bisa dimakan nggak buat sarapan nih pagi? Nggak ada ya Rasulullah. Nggak ada. Adanya cuman apa namanya, gandum yang kasar, roti gandum yang kasar nih, sama cuka. Katanya Rasulullah SAW, ini senikmat-nikmatnya lauk katanya. Enggak ngeluh Rasulullah. Kita kadang kalau pulang ke rumah nyarinya apaan sih buat kita makan. Kalau nggak ada kadang-kadang, atau makanannya nggak enak sedikit, mengeluh sama istrinya. Kadang dimarah mungkin istrinya, mungkin saya nggak tahu juga nih. Tapi begitulah kita tuh. Ujian kita sama dunia ini belum sebanding dengan apa yang terjadi sama Rasulullah. Jadi jangan banyak mengeluh, tapi banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keadaan kita sama keadaan Rasulullah ini jauh. Kalau Rasulullah diuji sampai begitunya dengan dunia, kita ini diuji soal sempit sedikit aja. Pernah nggak kita lapar sampai 3 hari, sampai menambal perut kita dengan batu? Nggak pernah kita begitu. Tapi ini Allah menguji kita dengan dunia. Kenapa kita harus bersyukur juga? Karena seolah-olah keadaan kita sedang disamakan dengan orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW. Rasulullah diuji sama dunia, kita juga diuji sama dunia. Sedikit-sedikitnya kita sama-sama diujilah sama dunia. Dengan hal seperti itu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Rasulullah SAW wafat dalam keadaan baju besinya itu, baju perangnya itu tergadai di rumah seorang Yahudi. Sebegitunya Rasulullah SAW. Kalau kita nih kalau punya utang kan kadang malu ya. Tapi ya begitulah keadaan dunia itu. Ya Rasulullah nih wafat dalam keadaan baju besinya itu tergadai di rumah seorang Yahudi, bukan orang Muslim, orang Yahudi. Maka jadikan tujuan kita dan keinginan dari kita terhadap dunia itu nggak usah terlalu muluk-muluk lah. Harta mau sampai kapan kita bawa tuh? Rumah mau sampai kapan kita tinggalin? Pangkat mau sampai kapan kita pakai? Pengaruh kita di depan orang sampai kapan itu akan ada? Ini kemarin agak miris sebetulnya. Ada berita dan di banyak tempat di luar negeri itu ada satu pemain bola meninggal, namanya Diego Jota. Ya, tahu ya, pemain Liverpool, asalnya Portugal. Ini satu nonton BBC nyeritainnya soal dia. Nonton yang lain, ada beberapa lah itu yang saya coba cari tontonan. Ini ngomongin soal satu orang. Apa nggak ada topik yang lain? Cuman gara-gara satu orang meninggal, terus seluruhnya bahas soal itu. Padahal di bagian negara yang lain itu manusia banyak yang di genocide, banyak yang dibunuh. Yang kita cari ini kan berita ya. Yang kita cari itu urusan-urusan begitu. Ini cuma gara-gara satu orang, semuanya memberitakan hal yang sama dari pagi sampai siang. Tapi orang yang urusannya sama dunia nih, saya bukan anti sama sepak bola, enggak. Ini cuma mau ngasih gambaran. Ini lihat ya, paling 1-2 hari aja nih begini. Ntar habis itu urusan dunia hilang lagi. Yang tadinya dia disayang-sayang meninggal nih begini. Ntar ada penggantinya, selesai.
Mau sampai kapan dunia itu? Nah, orang yang kuat di dunia, bentar lagi mati, setahun sehari dua hari, sebulan dua bulan hilang. Ya. Jadi nggak usah terlalu bagaimana banget sama dunia. Jadikan tujuanmu terhadap dunia, tujuan kita nih, kalau kita mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ala kadarnya aja. Ala kadarnya aja. Kalau di sini dibilang jadikan keinginanmu terhadap dunia itu sekedar hanya kain yang menutupi auratmu dan beberapa suap makanan yang bisa menegakkan tulang belakang untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kadarnya aja udah. Dan hati-hati terhadap racun. Dunia ini ada racunnya. Enggak semua dunia buruk, tapi ada racunnya. Racunnya itu yang berbahaya. Buat orang-orang yang suka sangat merindukan kenikmatan dunia. Kemudian ingin menikmati lezatnya syahwatnya. Ada yang begitu. Dan kadang ada yang merasa iri, manusia yang satu mendapatkan kenikmatan dunianya, kenapa saya enggak? Padahal ini urusannya dunia nih. Urusannya dunia. Padahal dikatakan semua itu yang kita iri, yang kita rindukan kenikmatannya, pengen ngerasain lezatnya, syahwatnya, semua itu kelak akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Diteliti sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini pemerintahan tahu ada BPK, pemeriksaan. Ada internal audit gitu. Ada yang ngecek. Manusia sama manusia bisa disogok. Selesai. Tapi kalau sama Allah Subhanahu wa taala kagak bisa. Jangankan Allah, sama malaikatnya aja dulu yang ngecek-ngecek ini, nyatet-nyatetin. Boleh nggak? Bisa nggak kita lolos dari catatan buruk kita, dari catatannya malaikat? Perbuatan buruk kita dari catatannya malaikat? Nggak ada yang bisa. Ya. Dan kalau kita mau pikirkan, ada urusan dunia ini, orang yang berjuang untuk dunianya, untuk namanya, untuk kekuasaannya, untuk hartanya, untuk segalanya, itu perjuangan mereka untuk mendapatkan itu membuat hati itu kadang gundah, gelisah, repot, capek, kejar-kejaran, bersaing ini itu, kadang nggak sehat persaingannya. Apa yang ada di dalam dada mereka itu dalam mencari dunia dan untuk memperbanyak harta dan segala macamnya, dan kalaupun mereka dapat, terus mereka mau menjaga itu supaya nggak direcokin tuh bahasa Indonesia, diganggu oleh orang lain. Nih contoh misalnya partai berkuasa sekarang enak, entah selesai itu dia masih tetap harus ngejagain. Orang-orang udah tidur nyaman, ini dia masih repot urusan begitu-begitu. Ya. Kalau kita tahu tuh usaha mendapatkannya susah, dunia ini, terus ketika menikmatinya nggak enak, nggak nyaman, setelahnya juga ada kesusahan. Setelah itu lagi masih harus diaudit lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Dicari nih sumbernya dari mana, digunakannya bagaimana. Semua itu enggak sepadan sama apa yang didapetin dari kelezatannya, dari syahwat yang tadi diinginkan dan segala macamnya. Kalau emang itu dianggap sebagai nikmat atau kelezatan. Maka kita lanjutkan, wa yakfika zahiran an mahabbatid dunya wa muzahhidan fiha qauluhu ta'ala walaula. Maka dikatakan cukup bagimu, cukup bagi orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai teguran akan cinta dunia dan perintah untuk berzuhud kepada dunia. Dan Allah berfirman di dalam Az-Zukhruf ayat 33-34, dan sekiranya maknanya wallahu a'lam bimuradi, dan sekiranya bukan karena hendak menghindarkan manusia menjadi umat yang satu di dalam kekufuran, tentu kami akan buatkan, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, Allah zat yang maha pemurah itu, atap-atap rumah dari perak,
tangga-tangga dari perak yang mereka menaikinya, dan pintu-pintu bagi rumah-rumah mereka, dan dipan-dipan tempat mereka tidur yang mereka tidur di atasnya, dan perhiasan-perhiasan. Allah berikan kepada mereka itu semua. Kalau misalnya Allah mau, Allah berikan kepada itu semua. Tapi semua itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia, nggak ada nilainya. Dan kehidupan akhirat itu di sisi Allah, di sisi Tuhanmu, adalah hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Sekarang pilihannya cuma satu di antara dua, mau cari nikmatnya dunia atau mau cari kehidupan akhirat yang kekal, yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau, jadi orang yang bertakwa, jadi orang yang zuhud. Zuhud nih bukan nggak boleh kaya loh ya. Zuhud itu nggak ada kaitannya sama kaya atau miskin, tinggi pangkat atau rendah pangkat, berpengaruh atau tidak berpengaruh. Zuhud itu bukan itu. Makan lezat atau tidak makan lezat, pakaiannya bagus atau pakaiannya compang-camping, bukan itu zuhud. Zuhud itu tidak menempatkan dunia di dalam hati. Kalaupun dia punya harta, hartanya ditaruhnya di tangan, bukan ditaruh di kantong, bukan ditaruh di rekening bank. Kalau ada yang perlu, berikan. Kalau ada yang butuh, kasih. Jadi orang yang dermawan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha dermawan. Ya, dan wagaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara buat orang yang beriman dan surga untuk orang-orang yang kafir kepada Allah. Bagaimanapun keadaannya, seorang yang mukmin, orang kan kalau dibilang sijnul mu'min wa jannatul kafir, kalau dibilang penjara, dianggap penjara ini tempat yang susah, orang yang serba terbatas. Sijin, penjara. Orang kalau di penjara enak nggak Pak? Mau dia di penjara dalam keadaan susah, kehidupan kita di dunia ini dalam keadaan susah, atau di dalam penjara dalam keadaan yang senang. Beberapa orang mungkin ada yang merasakan itu di Sukamiskin, sampai kelihatan di kamera dulu, di berita-berita gitu ya. Mau dia senang, mau dia susah, di dalam dunia itu tetap aja itu namanya adalah penjara, sesuatu yang tidak menyenangkan sebetulnya. Wa jannatul kafir, dan itu adalah surganya orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau keadaannya dia senang, mau keadaannya dia susah. Kalau dia senang, dalam keadaan senang di dunia, orang-orang yang kufur terhadap Allah, ya sudah, masih beruntung dia mendapatkan kesenangan itu di dunia, walaupun akan mereka tinggalkan, walaupun mereka ya minimal di dunia mereka ngerasain enaknya lah. Apalagi kalau dia hidupnya susah di dunia, sudah kafir, susah di dunia, mau dapat apa di akhirat? Ada satu orang di zamannya Sayyidina Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib, cucu daripada Rasulullah SAW. Dia bilang, dia dapati Sayyidina Hasan itu naik di atas kudanya, kemudian dia pakai pakaian yang bagus. Kemudian ada satu orang Yahudi, miskin, dia ada di bawah, jadi minta-minta begitu. Kemudian ketika Sayyidina Hasan lewat dengan kudanya dan pakaiannya, diberhentikan sama Yahudi ini. Dia bilang, kakekmu dulu nih pernah bilang ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, tapi sekarang coba lihat keadaannya. Ini yang dipenjara siapa? Yang dipenjara siapa? Terus katanya Sayyidina Hasan, apa yang ada di dalam diri saya ini adalah penjara buat saya, karena kenikmatan yang akan saya dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu jauh lebih besar daripada hal-hal sepele seperti ini. Sedangkan engkau, kedudukanmu sekarang ini harusnya kau nikmati, karena ini adalah jannah buat ente, surga buat ente. Nanti
yang akan kau dapatkan karena keyakinanmu yang melenceng dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan kau dapatkan ini jauh lebih parah dari keadaan ini. Makanya sudah nikmati keadaan itu. Padahal Sayyidina Hasan bin Ali itu dia menggunakan pakaian yang bagus, memiliki kuda yang bagus. Itu bukan karena dia cinta dunia, tapi dia menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Di dalamnya sih pakaiannya tetap sesuatu yang sederhana. Cuman karena beliau saat itu adalah seseorang yang dipandang menjadi seorang pemimpin, berhubungan dengan orang lain, maka dia harus menempatkan martabat Islam itu di tempat yang layak. Ya. Sabda Rasulullah SAW, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, walau kanat tazinu indallahi janaha ba'udah, ma saga kafiran minha syarbata ma'a." Kalau kadar dunia itu seberat sayap nyamuk, kadarnya dunia aja di sisi Allah Subhanahu wa taala seberat sama dengan beratnya sayap nyamuk, maka Allah Subhanahu wa taala enggak akan memberikan minum dari dunia ini kepada orang-orang yang kafir. Kenyataannya orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, mereka banyak minum enggak? Bisa minum enggak? Bisa. Makannya enak enggak? Enak. Hidupnya enak enggak? Enak. Jadi bagaimana maksudnya? Artinya dunia itu di sisi Allah enggak lebih berat dari sebelah sayap nyamuk. Enggak ada nilainya sama sekali maksudnya. Enggak ada nilainya sama sekali. Dan dikatakan wa annahu subhanahu mundu khalaqaha ma nadhara ilaiha. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha suci, sejak Allah menciptakan dunia, dia Allah Subhanahu wa taala enggak pernah memandang dunia itu. Enggak pernah diperhitungkan lah, ya. Nah, kabar gembiranya, wa'lam, ketahuilah bahwa annar rizqa, bahwa sesungguhnya rezeki itu, mau itu rezeki duit, mau itu rezeki rohani, hissiyah, ma'nawiyah, sesungguhnya rezeki itu sudah ditetapkan dan dibagi. Sudah ditetapkan dan dibagi. Sebagian dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya dan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian yang lain lagi disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua punya kadar ketentuannya masing-masing. Nggak bisa kita protes sama Allah, ya Allah, rezeki saya ini kok seret bener ya, padahal saya udah kerja mati-matian. Bagaimana itu? Kalau urusannya karena kerja keras, terus seseorang itu harus mendapat rezeki yang besar, itu lihat orang-orang yang gali-gali tanah di pinggir jalan, berat nggak tuh kerjaan? Jauh lebih berat daripada orang yang berada di balik meja. Tapi rezekinya hitungannya mana lebih besar? Kenyataannya dah, kenyataannya. Orang yang di belakang meja lebih besar. Jadi bukan urusan keras tidaknya kerja, tapi memang rezeki itu sudah Allah bagi-bagi. Sudah Allah berikan kepada Allah tetapkan sesuai dengan ketentuannya Allah, bukan ketentuan Anda, bukan ketentuan saya. Bukan ketentuan bos saya, bukan ketentuan teman-teman saya. Ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Jika kita orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita termasuk hamba yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tadi dibilang bersyukur. Di sini ditambahkan juga maka bersabarlah. Fa'alaika bis-sabr, maka untuk kalian bersabarlah, warda, dan merasa rela terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, wal qanaah, dan merasa cukup. Jadikan, fikirkan
kita nih kalau kena masalah, kalau mengeluh masalah itu nggak hilang. Hilang nggak masalah kalau kita ngeluh? Nggak hilang. Hadapi aja udah masalah. Cara menghadapinya adalah dengan bersabar, redho, rela terhadap ketentuan itu, dan merasa cukup. Orang kalau sabar, tenang dia, berpikirnya lebih mudah. Kalau dia redho, dia akan menerima keadaan itu, dan dia akan lebih mudah untuk mencari jalan keluarnya. Orang ini secara psikologis, orang kalau kena masalah, dia nggak redho dengan masalah itu, dia nggak terima dengan masalah itu, maka dia akan berkutat dengan mencari pembenaran terus, bukan mencari jalan keluar. Ini bahkan di dalam agama itu diajari seperti itu. Sabar, redho, kemudian itu qanaah, merasa cukup. Merasa cukup. Merasa cukup bukan menjadi pemalas, bukan. Cuman atas apa yang sudah Allah tetapkan, ya sudah Allah tetapkan. Bisa kita ngerubah ketetapannya Allah. Yang ada kita cuma bisa berdoa. Dan doa kita itu bukan berarti harus dijawab sama Allah. Doa kita pasti dijawab sama Allah. Cuman masalah kapan dijawabnya, bagaimana cara Allah membalas, itu urusannya Allah. Bukan urusan kita. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku. Yang berdoa siapa? Berdoalah kepadaku. Bagian kita nih. Berdoalah kepadaku, maka tugas kita adalah berdoa. Astajib lakum, akan aku kabulkan bagi kalian. Urusan pengabulan itu urusannya siapa? Urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita adalah berdoa, nggak usah ngatur-ngatur tugas Allah. Allah tahu apa yang terbaik buat Allah, buat kita. Ya sudah, ud'uni astajib lakum. Merasa qanaah, merasa cukup. Sabar, redho, qanaah. Dengan kita qanaah, merasa cukup, kita akan bisa memperbaiki keadaan. Yang tadinya kalau awal makannya sehari 3 kali, ketika kena ujian tentang dunia, kita sabar, kita rela, kemudian kita qanaah. Kita qanaah yang tadinya 3, mungkin bisanya cuma jadi 2 kali, misal jadi 2 kali makan sehari. Bisa nggak begitu? Orang kalau qanaah, merasa cukup, dia akan, tubuhnya akan menyesuaikan. Akan menyesuaikan dia. Bukan cuman keadaan yang menurun. Keadaan yang meningkat itu juga manusia itu mudah untuk beradaptasi. Dulu biasanya jalan kaki, kemudian jadi naik sepeda, jadi naik motor, jadi naik kendaraan kereta misalnya untuk kerjanya. Terus lama-lama bisa bawa kendaraan sendiri, mobil sendiri. Bisa menyesuaikan manusia, bisa. Asal mau merasa cukup, ya. Sabar, redha, qanaah atas apa yang dibagikan Allah kepadamu. Jika engkau termasuk hamba yang diluaskan, sebaliknya, maka gunakan secukupnya. Enggak usah berlebih-lebihan. Ambil sesuai kebutuhan kita, gunakan secukupnya, sisanya gunakan di tempat-tempat kebaikan dan jalan-jalan kebajikan. Keluarin buat hal-hal yang baik. Sesungguhnya tidak diharuskan bagi seseorang jika ingin masuk ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang-kadang manusia berpikirnya begini, kalau kita mau masuk ke jalan Allah, maka kita harus sama sekali menyingkirkan dunia. Kadang-kadang orang berpikirnya ekstrim, ya. Padahal dikatakan tidak diharuskan bagi seseorang jika mau masuk ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dia keluar dari hartanya kalau dia memiliki harta. Bukan harus miskin kalau ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dia tinggalkan pekerjaannya, dia tinggalkan perdagangannya. Kalau pengen menuju kepada Allah harus bermusuhan dengan hal-hal seperti itu. Enggak.
zuhud itu bukan meninggalkan dunia, tapi sekali lagi zuhud itu cerdas dalam memandang, cerdas dalam mengambil, dan cerdas dalam memanfaatkan dunia untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diharuskan apa? Yang diharuskan bagi orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah agar dia bertakwa kepada Allah dalam segala keadaannya. Mau dia orang kaya, orang miskin, orang pangkat, orang nggak pangkat, kerja di kantor, di ruang AC, atau yang mau di pasar, di mana aja disuruh untuk bertakwa dalam segala keadaannya, dan dia perbaiki cara dalam mencari dan mendatangi dunia-dunia yang dia datangi tadi. Yang di pasar, perbaiki cara dia mendatangi pasarnya dan mencari rezeki di dalam pasarnya. Begitu juga yang di kantor, begitu juga yang jadi guru misalnya, yang jadi tukang bersih-bersih, yang jadi dokter, yang jadi insinyur, yang jadi segala macam. Dan hendaknya orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah tadi itu, dia manfaatkan dunianya dengan baik untuk bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak meninggalkan ibadah-ibadah fardu, kalau bisa juga dengan yang sunnah-sunnah. Jangan tinggalin ibadah fardu gara-gara urusan dunia. Ini udah salah jalan nih kalau sampai meninggalkan sholat, ditinggalkan puasa, ditinggalkan. Ada nggak tuh orang begitu? Ada. Karena dia beranggapan kerjanya berat, padahal nggak berat-berat banget. Kemudian dengan leluasa dia bulan puasa malah nggak puasa. Ini orang-orang model begini nggak usah deket-deket dah. Kalau kita nggak bisa membawa perubahan buat dia, jangan lagi dekati orang itu. Kenapa? Karena ini diantara kita dengan orang lain, ini nih ada yang sehat, ada yang sakit. Kalau nggak bisa bawa kesehatan kepada orang lain, jaga jarak, supaya minimal jangan sampai kita terjangkit penyakitnya itu. Bukan kita nggak boleh berteman sama orang, bukan. Jaga jarak. Karena manusia itu ala dini khalili, kata Rasulullah SAW. Manusia itu sesuai dengan pemahaman dari temannya. Perubahan itu bukan sebentar, nanti akan berasa tuh. Kalau kita mau tafakur aja, ini dulu saya nggak begini nih, kok sekarang saya begini ya? Iya, kalau bagus nggak ada apa-apa. Tapi kalau pengaruhnya buruk, dulu saya tuh nggak suka ngomong kasar, nggak suka saya ngomong kasar. Sekarang nih, setelah beberapa tahun, setelah beberapa waktu, kok dengar omongan kasar jadi biasa. Yang tadinya hatinya nggak enak, kemudian jadi terbiasa. Kalau dulu dengar omongan sumpah serapah nggak enak hatinya, sekarang bahkan dia sudah bisa ketawa dengar orang sumpah serapah. Sampai akhirnya dia merasa bahwa sumpah serapah itu satu hal yang biasa, normal di dalam pergaulan hari-hari. Ini yang begini-begini nih berbahaya, tapi nggak berasa di dalam kehidupan hari-hari kita. Kecuali kalau kita mau tafakur sejenak, berpikir sejenak. Ini awalnya bagaimana? Gara-gara ninggalin ibadah-ibadah sunnah, fardu dan yang sunnah. Ya, kalau ada orang, kita punya sahabat yang meninggalkan ibadah-ibadah fardu, tegur, kasih tahu, nggak enak Beb, saya begini-begini. Ya sudah, kalau memang nggak enak, nikmati nanti. Kita ini punya tanggung jawab sama orang loh, sama anak-anak kita, sama teman-teman kita, sama tetangga kita. Minimal kita ini jangan diem lah, kasih tahu, sholat dengan senyum aja, jangan lupa sholat bro,
Jangan lupa sholat, men. Jangan lupa sholat ya Pak. Masalah dia sholat atau nggak sholat itu bukan urusan kita lagi. Yang penting kita udah kasih tahu. Kita ajak sholat. Ayo sholat yuk. Saya pernah punya temen dulu, Muslim, tapi jarang sekali sholat. Jarang sekali sholat. Pokoknya yang penting nggak asal kita udah mau sholat, jamnya sholat, ayo sholat. Duluan, Beb, katanya. Duluan, suruh duluan kita. Nyusul juga kagak. Tapi ya sudah, kita duluan. Bukan sebentar itu, setahun, 2 tahun, nggak pernah sholat-sholat, nggak pernah terlihat sholat lah. Satu kali, kita mau sholat, nggak perlu ngajak lagi, dia ngikut. Cuman celakanya nih, giliran dia udah masuk ke musola, sholat, orang mulutnya nggak bener. Tumben nih, kemasukan apaan nih? Masuk ke masjid. Orang yang udah datang ke masjid malah dijatuhkan mentalnya dengan perkataan-perkataan seperti itu. Orang kalau sudah datang ke masjid sambut, alhamdulillah deh, dia mau ke masjid. Jangan lagi diomongin, ya. Kembali ke sini. Bahkan seharusnya seseorang itu dituntut untuk dia bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Dan dia perbaiki cara dia dalam mencari dunianya tadi itu dengan tidak meninggalkan ibadah-ibadah fardu, kalau bisa juga dengan yang sunnah, dan menjaga dirinya supaya tidak tergelincir dalam hal-hal yang syubhat atau yang diharamkan atau hal-hal yang enggak manfaat. Enggak manfaat gimana? Enggak manfaat maksudnya adalah sesuatu yang tidak bisa menolongnya dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya nongkrong ada manfaatnya nggak untuk dunia? Ada manfaatnya untuk dunia. Tapi dengan usaha mencari dunianya tadi itu, jangan sampai ninggalkan ibadah-ibadah fardu. Kalau bisa juga dengan jangan ninggalin yang sunnah. Ya, kalau ada hal-hal nongkrongnya ngapain? Main-main gitar, nyanyi-nyanyi, enggak, nyanyi-nyanyinya enggak ada masalah. Kalau dia nongkrong nyanyi lagu-lagu religi gitu ya, kemudian orang jadi dengar itu jadi sadar akan urusan akhirat, enggak apa-apa nongkrong main gitar, enggak apa-apa. Cuman kalau udah nongkrong nggak ada manfaatnya buat akhirat, malah kuat nongkrong sampai pagi begadang-begadang, kata Bang Roman, sampai begadang tapi sholat subuh kagak, dibangunin sholat tahajud susah, sholat isya enggak, tapi nongkrong kuat, ini nggak ada manfaatnya nih dalam nggak bisa menolong kita dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang murid, orang yang ingin mendekat kepada Allah, tahu bahwa hatinya nggak bisa lurus dan agamanya nggak akan terselamatkan kecuali dengan cara dia berpisah dari hartanya tadi itu atau sebab-sebab lain secara 100%. Saya ini sudah berkubang di sini udah terlalu lama. Saya kalau mau mendekat kepada Allah, ini harus saya tinggalkan semua. Hanya dengan cara seperti itu, maka baginya diharuskan. Buat dia keadaan seperti ini diharuskan. Ada satu sahabat Rasulullah SAW, Dzul Bijadain julukannya. Kalau saya nggak salah itu ya, Dzul Bijadain. Ini orang kaya di Mekah, anak seorang bangsawan Mekah, kafir Quraisy saat itu. Tapi karena dia ingin mendekat, ingin mengikuti hijrahnya Rasulullah SAW, dia kuat dengan keislamannya, dan dunianya tadi itu menghalangi dia untuk mendekat kepada Allah, maka dia tinggalkan 100%. Nggak ada yang dia bawa. Bapaknya nggak pengen nih anak jadi ahli warisnya, nggak ada masalah katanya. Sehingga yang ada di dalam dirinya itu cuma 2 pakaian tadi, makanya dijuluki Dzul Bijadain.
Kalau ditarik ke atas, kakinya kelihatan sedikit. Ketika dia wafat, dia cuma punya dua kain yang menutupi tubuhnya. Ada contohnya di zaman Rasulullah SAW. Maka kalau memang saat ini nggak ada yang bisa menyelamatkan kita, hati kita kalau nggak bisa lurus dan agama kita nggak bisa selamat kecuali dengan berpisah dengan harta dan sebab-sebab tadi itu secara total, maka hal itu diharuskan buat dia. Tapi kalau dia memiliki tanggungan anak atau istri, maka wajib bagi dia untuk memberi nafkah dan pakaian mereka. Dulu Khalifah Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz itu ketika dia diangkat sebagai gubernur, sebagai khalifah, sebetulnya bukan khalifah itu ya, sebagai pemimpin umat Islam lah saat itu, karena khalifah ini cuma 5 aja udah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dilengkapi dengan Sayyidina Hasan, lengkap 30 tahun perkataan Nabi. Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, beliau ketika diangkat menjadi pemimpin umat Islam pada saat itu, dia bilang sama istri-istrinya, ini kalau ada yang minta dicerai sekarang, minta sekarang. Kenapa? Karena waktu saya pasti akan tersita untuk mengurusi negara, untuk mengurusi Islam, dan mungkin waktu saya untuk mereka sudah enggak seperti dulu. Maka kalau ada yang mau minta dicerai, saya akan cerai. Sebegitunya tuh. Padahal ini keadaannya sangat berbeda sama kita. Tujuannya untuk agama itu luar biasa, ya. Tapi kalau dia punya anak dan istri, wajib baginya untuk memberi nafkah dan pakaian mereka. Tetap harus berusaha. Jangan leye-leye, oh saya mau zuhud sama dunia, saya mau tinggalkan, saya mau luruskan agama saya, tapi anak istrinya dibiarkan terbengkalai. Salah juga nih. Kita punya tanggung jawab sama anak istri kita. Kalau dia tidak mampu, beda nih. Kecuali kalau emang dia nggak mampu sama sekali, nggak punya kemampuan, seperti sahabat Rasulullah tadi itu misalnya. Kalau dia tidak mampu akan hal itu karena alasan-alasan yang bisa diterima oleh syariat, maka dia telah terbebas dari salah dan dosa. Bebas dia dari salah dan dosa. Kenapa? Karena alasannya bisa diterima sama syariat, bukan dibikin-bikin. Yang nentuin siapa ntar? Hakim, mufti, ya. Nggak ada pemufti, nggak ada. Oh ada ya. Nanti yang menentukan itu mereka. Dan fahami bahwa kita nih orang-orang yang ingin berusaha untuk mendekat kepada Allah nggak akan mampu untuk terus menerus beramal taat, menjauhi syahwat, serta berpaling dari dunia. Ada nggak yang bisa begitu terus-terusan? Kalau ada yang bisa begitu, alhamdulillah lah. Tapi kebanyakan dibilang begini, kita nih sulit untuk terus-terusan beramal taat, terus-terusan menjauhi syahwat dan berpaling dari dunia, kecuali dengan merasakan di dalam diri kita bahwa keberadaan kita di dunia ini sangat singkat. Ini kita hidup sebentar, ingat mati. Dulu ibu saya meninggal usianya 49 tahun. Ada satu orang yang melayat datang. Dia bilang, ya Allah Ibu Fat, saya punya umi namanya Fathia. Dia bilang, ya Allah Ibu Fat, meninggal masih muda katanya. Ya akhir. Ternyata berlalu beberapa tahun, orang yang bilang begitu waktu ibu saya meninggal, meninggalnya di usia 41 tahun. Lebih muda lagi. Ini kemarin Pak Erwin meninggal tanpa sebab, usianya baru 59 tahun.
Usia kita di dunia ini cuma sedikit, Pak. Sedikit. Mau sudah orang yang usianya 80 tahun, 90 tahun lebih di dunia ini, sedikit, sebentar. Tanya sama orang yang sudah merasakan hal itu. Sebentar. Mau bawa apa meninggal nih? Mau bawa harta, mau bawa pengaruh, mau bawa apa yang mau kita bawa waktu kita mati? Usia kita cuma sebentar. Kalau kita ingat tentang hal ini, bahwa usia kita di dunia sangat sebentar, sayang mau pakai buat sesuatu yang nggak manfaat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Minimal banyak-banyak belajar, banyak-banyak beramal taat, banyak-banyak bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam waktu dekat ini kita akan mati. Ada yang meninggal sehari sebelum tahun baru, ya Pak Erwin, ya. Sebelum tahun baru Islam dia meninggal. Padahal mungkin harapannya dia untuk menikahkan anaknya. Lamarannya udah, segala macamnya udah. Kalau bisa bangun aja, bisa bangkit kembali, dia akan ngasih pelajaran yang sama kita nih sekarang. Usia hidup kamu, usia hidup kita di dunia ini cuma sedikit. Manfaatin benar-benar. Karena belum tentu semua yang kita cita-citakan bakal tercapai. Maka yang sekarang kita berada di dalamnya, usahain sebanyak mungkin. Jangan nggak usah diisi sama hal-hal yang nggak manfaat. Hal-hal yang nggak manfaat buat mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Letakkan ajalmu di hadapanmu. Saya sangat menyarankan setiap daripada kita beli sekarang batu nisan, taruh di depan rumah. Tulis nama kita tuh, lahir tanggal sekian, meninggalnya titik-titik. Taruh tuh di depan rumah supaya kita ingat sama mati kita. Kalau kita udah ribet sama urusan dunia, bertarung urusan dunia, nyari duit urusan dunia terus, sampai begini sampai begitu, pulang ke rumah, batu nisan saya udah ada di depan. Bersiap-siap untuk kematian dan rasakan bahwa itu bisa datang setiap saat. Bisa melakukan ini aja sudah alhamdulillah lah kita. Dan berhati-hati dari yang namanya panjang angan-angan. Karena panjang angan-angan terhadap urusan-urusan dunia. Ini saya sekarang, ini motor saya ini ya. Ntar tahun depan saya jual, saya ganti motornya yang itu. Yang itu lebih bagus. Ntar sepeda saya ini, ntar tahun depan sepeda saya itu. Yang itu lebih bagus. Ntar begini. Saya sekarang nggak bisa kemana-mana, saya tabung. Ntar tahun depan saya mau jalan-jalan ke Jepang misalnya, kemana gitu. Ya boleh, punya cita-cita boleh, tapi jangan panjang angan-angan. Duitnya nggak ada, nabung kagak, kepengennya macem-macem. Ya, jangan panjang angan-angan, karena itu menyebabkan hati kita ini condong terhadap dunia, cinta terhadap dunia. Dan kalau orang sudah cinta sama dunia, hatinya condong sama dunia, maka usaha dirinya untuk beramal taat itu akan menjadi berat. Akan menjadi berat. Orang kalau sudah mulai berat beramal taat, biasanya tuh gara-gara kecondongannya terhadap dunia mulai tinggi. Nah, telisik diri kita masing-masing. Kalau kita susah beramal taat, jangan-jangan kita urusan kita dunia. Ya, itu juga akan memberatkan diri kita untuk melakukan amal ibadah. Sedangkan dalam merasakan dekatnya kematian dan waktu yang singkat, dengan kita tahu, ini kita rambut sudah mulai memutih, tenaga sudah mulai melemah, ya. Dan banyak sebab-sebab lainnya yang sudah bisa menjadi tanda-tanda buat kita semua nih.
itu menjadi hal yang bisa kita jadikan pemikiran untuk kita, untuk bisa merasakan dekatnya kematian. Iya, wafat meninggal itu tidak perlu menjadi tua untuk kemudian wafat. Tapi kalau kita bisa prepare, kita bisa siap-siap, waktu kita tahu tanda-tandanya sudah semakin dekat, maka menyiapkan diri bukan sesuatu yang salah. Ya, rasakan dekatnya kematian dan waktu yang singkat. Kita ini nggak akan pernah benar ngerasain waktu yang singkat itu. Kenapa? Karena ketika kita mati baru kita tahu. Ketika kita tahu itu udah nggak bisa apa-apaan. Ketika udah mati udah nggak bisa apa-apa lagi. Maka usahakan untuk merasakan dekatnya kematian, dan waktu untuk menuju kematian itu sudah tidak lama lagi. Maka di dalam semua itu sebetulnya ada kebaikan. Apa kebaikannya? Kita insya Allah menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjauhi dunia, dalam hal bukan kita anti sama dunia, tapi kita tempatkan dunia sebagai sesuai dengan tempatnya yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita manfaatkan justru dunia ini untuk kita bisa terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan hal tersebut, waffaqanallahu wa iyyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Wallahu a'lam. Ada yang mau ditanya soal ini? Ini pertanyaannya panjang banget ya, Pak. Tapi beginilah, orang-orang tua kita dulu, kita bisa ambil pelajaran dari mereka. Bagaimana mereka yang tadi dikatakan ikhlas, rela, ridho, qanaah, ya, mereka menerima keadaan itu dan mereka menjalani sebaiknya, sebaik mungkin yang bisa mereka lakukan. Pelajaran dulu itu sudah kita ambil. Sekarang kita, ini zamannya kita kepada anak-anak kita. Pak, anak-anak itu memimpin atau dipimpin? Kan dipimpin tuh anak-anak. Supaya yang memimpin siapa? Orang tua. Supaya orang tuanya bisa mimpin, orang tuanya kudu belajar dulu. Kalau orang tuanya tidak belajar, maka bagaimana dia bisa memimpin anak-anaknya itu dengan benar? Sekarang ini handphone segala macam itu sebetulnya bukan masalah besar. Seandainya orang tuanya bisa memimpin, kita nggak bisa mungkin mengasingkan anak-anak kita dari pengaruh gadget, gitu ya. Mungkin nggak bisa, tapi kita bisa ngatur mereka. Nggak bisa, berarti itu bukan masalah di gadgetnya, kitanya yang nggak bisa mimpin tuh anak-anak. Sekarang kalau memang mau ngasih akses kepada anak-anak, ya orang tuanya harus pinter lah. Kasih gadget tuh, kasih waktunya, kasih. Misalnya setengah jam ya pakai. Buat apa sih dia? Buat main. Mangga, boleh main setengah jam. Setelah itu ambil lagi tuh handphone. Atau enggak, jangan kasih mereka handphone. Sebetulnya buat apa mereka handphone? Tinggalnya di rumah, jalan-jalan juga kagak. Kalau jalan sama kita misalnya, buat apa mereka punya sebetulnya? Belum waktunya. Saya punya, mungkin Bapak kenal lah, ada Hamid Dia Jufri, Habib Dia Al-Jufri. Itu anaknya pulang dari Hadramut, Pak, belajar mondok. Beliau bilang, saya aja untuk anak saya yang pulang dari Hadramut, enggak saya kasihkan handphone itu, masih tetap dia cek gitu. Masih tetap dicek. Ini berapa banyak orang tua ngecek handphone anaknya. Tahu passwordnya juga enggak. Sudah sibuk dengan dirinya masing-masing. Anak-anaknya yang jadi tanggungannya dia enggak dia pikirin. Padahal tuh pengaruhnya bisa jelek tuh, betul.
urusan akidah, urusan akhlak, urusan ilmu, bener apa enggak itu di handphone itu bisa jadi sumber baik, bisa jadi sumber buruk. Handphonenya tuh nggak ada hukum, Pak. Sama kayak pisau. Pisau tuh ada hukumnya nggak? Alat mah nggak ada hukum. Tinggal dia digunainnya buat apa. Kalau digunakan buat yang baik, jadi bagus. Kalau digunakan buat yang buruk, jadi buruk. Nah, sekarang PR-nya bukan mengeluh terhadap keadaan yang ada. Sikapi keadaan yang ada. Belajar yang bagus. Orang tua harus tingkatkan kemampuannya, kemampuan agama. Setelah itu ngobrol sama anak-anaknya. Kalau saya, orang tua saya dulu sering ngobrol sama saya, hati ke hati. Tiap hari Sabtu sore ngeteh pisang goreng. Andalan ini orang Gorontalo. Ngobrol panjang tuh. Ngobrol panjang. Hal itu saya kira sekarang mungkin sudah jarang terjadi. Tapi hal yang sama tetap saya coba terapkan sama anak-anak saya. Mau dibilang itu kampungan, saya nggak peduli. Urusannya ini saya sama anak saya kok, bukan urusan Anda, bukan urusan orang lain. Silahkan, coba terapkan apa yang bagus untuk anak-anak kita. Ngomong dari hati ke hati. Jaga pergaulan mereka, handphone yang mereka gunakan segala macam, jaga, rapiin baik-baik. Mudah-mudahan itu bisa jadi penyelamat buat kita, buat anak-anak kita, buat keluarga kita. Ya. Saya sangat menghimbau lah untuk kita ini handphone nih buat anak-anak jangan terlalu. Bahkan buat diri kita juga, kita batasi lah sekarang. Kalau udah pulang sampai rumah usahain. Ini saya lagi juga sedang berusaha. Pulang sampai rumah handphone taruh. Habiskan waktu sama anak-anak, urusin istri, urusin anak. Kita udah keluar dari pagi, pulang malam. Di rumah masih ngurusinnya handphone. Padahal ada istri, ada anak-anak kita, ada mertua mungkin. Ada yang lain-lain. Habisin waktu sama mereka. Jangan sama handphone mulu. Taruh tuh handphone. Jelek tuh kalau misalnya begitu terus. Ya. Wallahu a'lam. Jadinya pribadi nih kalau udah begini nih. Kalau udah urusan-urusan gitu. Wallah. Ada lagi? Kalau nggak ada, udah mau 6:30 sih. Nggak ada ya? Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.